sendiri juga gitu kan, jadi kayak buat over nikotin tuh enggak sih, enggak kayak yang enggak sampai yang dulu tuh yang sampai pulang panas dingin pusing mual muntah-muntah kayak gitu, seperti kayak gitu. Cuman kalau sekarang sih ya udah, karena emang udah bisa apa ngebatas diri sendiri juga, udah punya eh, cukup sampai berapa, misalkan sekian gitu, udah gitu, jangan jangan dipaksain. Kalau ngerasa kayak oh, udah nggak enak nih gitu, ya udah cukup gitu. Oke. Berarti udah nggak kerasa ya kalau untuk sekarang efeknya gitu. Iya udah nggak. Oke, oke, oke. Hmm, tapi kalau keluhan, ada nggak keluhan atau sesuatu yang kamu rasain saat tidak merokok gitu? Saat tidak Iya. eh, apa ya, rasa kayak ada yang kurang aja gitu, sebel gitu, kayak apa ya, ya kayak kayak orangnya udah ketergantungan sih, orang yang udah ketergantungan kayak merasa ada yang kurang. eh Biasanya yang rokok tiba-tiba enggak gitu, itu kayak resah aja, kayak wah rokok pengen rokok pengen rokok pengen rokok gitu. Kalau udah itu mah ya udah gitu sih, biasanya cuma Hmm, emang lagi pengen aja, jadi kayak kadang nggak yang kita ngerokok sendiri habis sebatang gitu, enggak, kadang cuma kayak pengen ngisep aja sih, satu isap dua isap gitu, kayak minta aja dulu lah minjem gitu ke teman atau segala macam gitu. Nah, kayak oh, udahlah, udah cuma pengen apa ya, berarti ngerasain sensasinya aja lah, rasa rasanya aja gitu, dan itu udah cukup. hmm, hmm. Sebenarnya eh, apa ya? Kalau yang aku lihat kamu oke bisa mengontrol diri, tapi di saat yang sama kalau kamu nggak merokok, apa masih Masih ada, masih masih ngerasa kayak gitu, masih kayak masih butuh gitu. gitu. Oh oke, masih ngerasa butuh. Oke, oke. Hmm, em, berarti sebenarnya yang dirasain itu lebih ke apa ya? Bukan bukan efek dari badan atau fisik, tapi karena dari kamunya emang yang ngerasa kayak ini tuh butuh untuk diredakan kayak. Sebenarnya, bentar aku bingung juga jadinya. Efek kayak kamunya tuh yang pengen Hmm, pengen untuk meredakan apa kayak karena sebel karena lagi nggak ngerokok hmm, gitu. Oke, gitu sih. oke, oke. Nah, selanjutnya nih, kalau tadi kan udah dibahas soal em, efek yang samping yang kamu rasakan kalau lagi tidak merokok. Nah, kalau sekarang eh, sebenarnya kapan atau situasi seperti apa sih yang bisa memicu intensitas merokok kamu tuh jadi lebih tinggi gitu? Ya kalau sekarang ya Hmm. paling kondisi apa ya, kegiatan sih. Mm-mm. Kayak misalkan kemarin sempat KKN seminggu, terus di lapangan full kan kita kerjaan, terus ngumpul bareng sama anak-anak terus terus 24/7 gitu ya, bisa bisa dibilang itu. Jadi kayak udah ngerokok gitu, ngerokok terus gitu, terus terusan ya. Pas minggu itu sehari 2 bungkus, sehari 2 bungkus gitu. Tapi kalau misalkan pas sudah beres itu udah kurang lagi, itu kurang lagi gitu. Cuma kadang ya pas momennya aja gitu. Oke. Kalau emang lagi padat banyak kegiatan gitu berarti ya. Gitu. Oke. Em, kalau misalnya lagi di situasi seperti yang tadi kamu sebutin gitu, eh, itu kenapa beralihnya ke rokok atau kenapa memilihnya untuk rokok gitu? Gimana gimana gimana, sorry. Kalau tadi kan kamu bilang itu tuh bisa merokok tuh bisa tinggi intensitasnya tuh ketika kamu ya, misalnya lagi banyak kegiatan gitu ya, lagi padat Hmm. kegiatan. Nah, kenapa di saat-saat seperti itu kamu memilih untuk merokok? eh Kenapa ya, ya mungkin kayak nggak ada alasan pasti ya kenapa kenapa begitu, karena ya udah refleks aja gitu kayaknya ya. Mm-mm. Cuman ya pas eh, lagi ngerjain aja di lapangan gitu, kayak ya sambil itu sambil ngerokok nungguin misalkan ada barang yang datang, atau misalkan lagi ngerjain apa, kita rokok lagi gitu, nungguin eh, barang masang gitu kan, rokok.
sih karena emang banyak waktu luangnya juga sih gitu, jadi ngerokok lagi gitu kadang, bahkan sampai kayak kita lagi ngerjain apa gitu, kita yang masang barang harus segala macam ya sambil ngerokok gitu ya, rokok tetap tetap di bibir gitu, ngerjain ngerjain tangan, ngerjain cuma rokok di Hmm. bibir gitu. Oh, Emang udah oke. refleks aja sih kayaknya. Hmm, karena udah terbiasa gitu maksudnya berarti. Mm-mm. Oke, oke. Hmm, oke. Nah, selanjutnya nih, kan waktu sebelumnya tuh kamu nyebutin ke kamu merokok tuh karena gak ada tempat cerita ya. Jadi coping Mm-mm. stresnya itu kamu merokok begitu. Nah, tapi di pertemuan yang sama juga kamu kita tuh sempat ngebahas soal keluarga kan ya, gimana hubungan kamu sama orang tua dan seperti itu. Mm. Dan dibanding dulu, sekarang kamu tuh merasa udah lebih deket ya, udah bisa lebih terbuka kan ya sama orang tua. Nah, jadi ini tuh gimana sebenarnya eh, porsi tidak ada tempat cerita, tapi sebenarnya sekarang mungkin kamu udah ada tempat cerita gitu. Ya makanya yang aku bilang itu apa Hmm. dalam proses menguranginya itu kan karena udah udah megang, udah istilahnya udah ketergantungan ya karena udah bertahun-tahun dengan terus di apa dikasih lah badan tuh dikasih rokok gitu, Hmm. jadi ya sekarang proses karena memang udah ada tempat cerita, udah apa ya, udah mungkin bisa dibilang lebih baik gitu ya, jadi Hmm. eh, mencoba untuk mengurangi si rokok tadi itu gitu, jadi ya tapi pelan-pelan sih gitu. Karena kan nggak semua waktu, nggak setiap waktu, setiap saat hubungan dengan siapapun itu baik kan, jadi ya ada kalanya memang di saat lagi nggak baik-baik aja ya tetap kerokok gitu. Oke. Aldi, sorry, suaranya jadi agak ngecil sekarang. Wah ini kayaknya aku udah sini sini settingnya, tes tes gimana. Eh, udah lumayan tapi masih kecil sebenarnya. Hmm. Tes tes, ini kecil ya. Iya, dan jadi agak mendem juga. Halo halo, tes tes satu, cek. Oke, udah. Oke iya. Udah. Oke, berarti lanjut yang tadi sebelumnya, bisa diulang gak yang tadi sorry banget. Gimana bentar. Yang tadi yang kamu bilang kan sebenarnya kamu ngerokok awalnya tuh karena ya banyak kamu misalnya merasa stres ketika lagi banyak masalah dan segala macam kan ya. Nah, em, dan karena nggak ada tempat cerita juga gitu. Tapi makanya kamu merokok gitu. Nah, tapi untuk sekarang-sekarang kan sebenarnya kamu udah merasa lebih dekat gitu sama orang tua. Jadi sebenarnya mungkin udah punya tempat cerita gitu ya untuk sekarang. Nah, itu tuh gimana berarti maksudnya? Iya makanya yang apa yang aku bilang tadi, Hmm? eh, karena memang udah ada ya, ya istilahnya udah ada tempat yang lain itu ya untuk mencurahkan gitu, Hmm? jadi makanya ke rokoknya dikurangin gitu, jadi Oke. memang istilahnya rokok tuh ya masih sisaan-sisaan aja lah gitu buat sampai akhirnya bisa berhenti total tuh ya sekarang tuh ya cuma sisaan-sisaan gitu. Bukannya kayak sebelumnya yang masih harus kewajiban kewajiban kewajiban, sekarangnya cuma selingan aja gitu, itu sih paling makanya Hmm, udah apa, sangat dikurangin banget gitu ya supaya bisa benar-benar berhenti gitu. oke. Berarti sebenarnya terbantu juga gitu ya dengan kedekatan dari orang tua yang bikin kamu jadi menurun gitu kan rokoknya. Tapi ya belum berhenti total juga gitu. Seperti Ya. yang keinginan kamu tadi di awal gitu kan ya. Oke. Nah, kalau di berarti kan udah bisa berkurang gitu ya segini tuh. Hmm, ada alasan lain mungkin yang mendasari kenapa sebenarnya kamu tuh merokok gitu? Atau kebutuhan apa yang ingin kamu penuhi gitu dari merokok ini?
nggak ada sih sebenarnya kalau alasan lain selain yang sebelum-sebelumnya aku sebutin gitu ya. Mm-mm, Nggak ada sih, udah itu aja sih. mm-mm. Ya nggak ada yang apa buat kayak gimana gimana, enggak sih. Oke, oke. Kalau misalnya, tapi kan untuk sampai sekarang ternyata kamu masih ini ya melanjutkan merokok. Eh, Mm-mm. ada